Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan pada video kali ini saya akan ngebahas sesuatu yang perlu teman-teman lakukan ketika nanti sudah menerima SK, baik itu SK CPNS maupun SK P3K. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi hal yang perlu teman-teman lakukan ketika nanti sudah menerima SK, yang pertama adalah silakan teman-teman cek untuk data diri pribadi teman-teman di SK nanti ya. Terlebih untuk nama, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, untuk informasi aja nih, kalau tidak salah penyusunan SK nanti mengacu atau menyesuaikan dengan data diri di ijazah. Jadi untuk teman-teman mungkin kan kemarin banyak sih di proses pemberkasan banyak yang tanya di konten saya perihal data mereka yang berbeda antara data pribadi di KTP dan juga ijazah banyak berbeda, namanya begini di ijazah begini, kemudian tanggal lahirnya begini di ijazah begini. Nah teman-teman nanti ketika terima SK bagi yang datanya berbeda, nggak usah kaget ketika dicek namanya nggak sesuai dengan KTP, nggak usah kaget, nggak perlu minta revisi, langsung aja cek dengan ijazah. Kalau sudah sesuai dengan nama di ijazah, dengan data di ijazah, maka itu terbilang aman. Dan mengapa data SK disesuaikan dengan ijazah? Alasannya adalah kalau data SK disesuaikan dengan KTP dan ternyata KTP berbeda dengan ijazah untuk datanya, nanti teman-teman susah kalau ngubah data di ijazah, karena bisa dikatakan hampir nggak bisa lah kalau kita ngubah ijazah. Biasanya kalau kita minta perubahan ijazah, kita hanya dapat surat keterangan aja dari sekolah, kita nggak akan dapat ijazah baru gitu. Makanya rata-rata pihak instansi, lembaga, dan BKN BKD ini termasuk biasanya menyesuaikan dengan ijazah. Jadi harapannya nanti kalau teman-teman sudah terima SK kok namanya nggak sama dengan KTP tapi sudah disesuaikan dengan ijazah, berarti teman-teman KTP-nya ngalahi ya. Jadi KTP-nya tinggal diubah aja, karena kalau kita ngubah KTP, ngubah KK itu masih bisa. Jadi kita langsung aja berangkat ke Capil untuk mengubah data KTP kita dan data KK kita agar sesuai dengan SK atau ijazah yang sudah disesuaikan dengan nama di ijazah tadi, dengan di SK tadi maksudnya ya. Jadi itu teman-teman, jadi cek dulu datanya, kalau ada perbedaan dengan KTP tapi udah sama dengan ijazah, maka udah memang sengajanya gitu dari pihak BKD ya, karena memang harus disesuaikan dengan ijazah. Tapi kalau teman-teman yang nama dirinya, datanya di KTP dan ijazah nggak ada perbedaan alias sama, ya berarti aman gitu ya. Berikutnya ketika teman-teman sudah menerima SK dan sudah diangkat menjadi seorang pegawai baik CPNS maupun P3K, berikutnya adalah silakan teman-teman mengubah atau mengupdate data diri di KTP dan juga KK teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mungkin awalnya tadi data di KTP-nya berbeda dengan SK karena SK-nya menyesuaikan dengan ijazah, berarti silakan langsung aja data KTP diubah menyesuaikan dengan ijazahnya atau SK-nya gitu. Jadi nanti ketika dicapil minta perubahan dan dasarnya adalah dasar SK, terutama juga kakaknya. Dan jangan lupa yang diubah adalah profesinya atau status pekerjaannya diganti menjadi, kalau CPNS berarti diganti PNS atau pegawai negeri sipil, kalau P3K ya diganti aja P3K gitu. Kalau teman-teman datanya udah aman ya tinggal ngupdate aja KTP-nya, tinggal ngupdate untuk status pekerjaan. Setelah KTP ini udah diupdate, udah disesuaikan, berikutnya teman-teman silakan update atau membuat NPWP. Jadi teman-teman yang belum punya NPWP langsung aja ngurus NPWP, buat di kantornya, insya Allah cepet kalau mau bikin. Tapi kalau udah punya silakan diupdate aja untuk status kepegawaiannya ya. Kemudian berikutnya setelah NPWP udah beres, teman-teman silakan update atau buat BPJS. Jadi untuk teman-teman yang udah punya BPJS tinggal diupdate aja untuk status pekerjaannya dan status BPJS-nya, karena ketika kita mandiri dan juga ketika kita menjadi seorang pegawai nanti berbeda ya. Kalau kita menjadi pegawai nanti BPJS kita gratis, otomatis kelasnya kita naik menyesuaikan dengan peraturan yang ada di aturan yang berlaku gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang belum punya silakan tinggal bikin aja yang baru atau langsung aja mengajukan untuk pembuatan BPJS di jalur pegawai negeri. Nah, gitu ya. Nanti pengurusannya ini sangat gampang sekali, apalagi untuk yang update nanti tinggal kita konfirmasi via WhatsApp. Kalau di saya sih via WhatsApp sekarang ya, karena musimnya pandemi jadi nggak bisa di lokasi kantor. Jadi kalau kita mau ngupdate data kita nanti by phone atau lewat WA dan prosesnya insya Allah cepat. Kemudian berikutnya teman-teman silakan untuk gajinya nanti untuk ATM-nya atau banknya disesuaikan dengan pihak
kepegawaian atau instansi teman-teman. Biasanya kalau gaji seorang pegawai negeri atau ASN itu menggunakan Bank BRI, tapi ada juga yang menggunakan bank lain seperti saya ini di daerah Jawa Timur menggunakan Bank Jatim. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Nah, ini ada yang bertanya, kira-kira apakah kita boleh menggunakan bank atau kartu ATM yang sudah kita punya? Misalnya kita nanti disuruh pakai BRI, kemudian kita udah punya BRI nih, apakah kita bisa pakai kartu yang sudah kita punya? Jawabannya sih saya kurang tahu ya, karena di tahun saya kemarin banyak teman-teman yang udah punya Bank Jatim tapi tetap disuruh bikin ulang gitu. Nah, nanti kalau di daerah teman-teman mungkin bisa ditanyakan dulu di kepegawaiannya atau di bendaharanya apakah bisa menggunakan kartu yang udah ada ataukah harus bikin yang baru lagi. Oke, mungkin itu yang perlu saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.